Assalamualaikum sahabat. Bayangkan sejenak kita melihat dunia dari kejauhan, sebuah planet kecil di tengah kosmos yang luas. Di atasnya hidup miliaran manusia, makhluk yang menyebut dirinya paling sadar, paling rasional, dan paling bermakna di antara semua makhluk hidup. Manusia membangun kota-kota raksasa, menciptakan ilmu pengetahuan, menjelajah ruang angkasa, bahkan mencoba memahami rahasia alam semesta. Namun, di planet yang sama, manusia juga menciptakan perang, membangun sistem yang menindas manusia lain, dan terkadang memperlakukan manusia seperti sesuatu yang bisa diganti kapan saja. Ironisnya, makhluk yang paling memahami arti kemanusiaan justru sering menjadi makhluk yang paling mampu menghilangkannya. Kita berbicara tentang martabat manusia, tentang empati, tentang nilai kehidupan, tapi dalam banyak momen sejarah, kemanusiaan justru menjadi hal pertama yang dikorbankan ketika kekuasaan, ketakutan, atau kepentingan mulai mengambil alih. Lalu, pertanyaannya menjadi sangat sederhana, namun sangat mengganggu. Jika manusia adalah makhluk yang sadar, makhluk yang rasional, dan makhluk yang mencari makna, mengapa manusia masih mampu bertindak begitu tidak manusiawi? Dan mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kita benar-benar hidup dalam peradaban manusia, atau hanya dalam dunia yang dihuni oleh manusia yang masih belajar menjadi manusia? Manusia seringkali dipahami secara sederhana sebagai makhluk hidup yang berjalan di atas dua kaki, memiliki akal, dan hidup dalam masyarakat. Namun, jika kita berhenti sejenak dan merenungkan pertanyaan yang lebih dalam, kita akan menemukan bahwa definisi ini terlalu dangkal. Banyak makhluk hidup lain yang memiliki kecerdasan, banyak spesies yang hidup berkelompok. Bahkan beberapa di antaranya mampu berkomunikasi dengan kompleksitas tertentu. Jika demikian, pertanyaannya menjadi lebih mendasar. Apa sebenarnya yang membuat manusia itu manusia? Disinilah gagasan tentang hakikat kemanusiaan muncul. Hakikat manusia bukan sekedar tubuhnya, bukan sekedar biologisnya, dan bukan pula sekedar kemampuan berpikirnya. Hakikat manusia terletak pada sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kesadaran akan keberadaannya sendiri. Dalam filsafat, manusia sering dipahami sebagai makhluk yang bukan hanya hidup, tetapi menyadari bahwa ia hidup. Kesadaran ini mengubah segalanya. Seekor hewan bisa merasakan lapar, takut, atau sakit. Namun manusia bukan hanya merasakan hal-hal itu. Manusia mampu merenungkan rasa lapar, ketakutan, dan penderitaan yang ia alami. Manusia mampu bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa aku merasakan ini? Apa arti hidupku? Kemana aku akan menuju? Kemampuan untuk bertanya tentang dirinya sendiri adalah sesuatu yang sangat unik dalam pengalaman manusia. Filsuf René Descartes pernah merumuskan satu kalimat yang menjadi tonggak dalam pemikiran tentang kesadaran manusia. Begitu ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Pernyataan ini tampak sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Ia menunjukkan bahwa keberadaan manusia tidak hanya ditentukan oleh fakta bahwa ia hidup, tetapi oleh fakta bahwa ia menyadari keberadaannya. Dari kesadaran inilah muncul berbagai dimensi kemanusiaan yang lain. Manusia mulai membangun identitas. Ia memulai memikirkan masa lalu dan masa depan. Ia mampu mengingat pengalaman, menyesali kesalahan, dan merencanakan kemungkinan yang belum terjadi. Kesadaran membuat manusia hidup bukan hanya di dalam momen sekarang, tetapi juga di dalam ruang waktu yang lebih luas. Namun, kesadaran manusia tidak berhenti pada dirinya sendiri. Manusia juga memiliki kemampuan untuk menyadari keberadaan orang lain. Disinilah hakikat kemanusiaan mulai memasuki dimensi yang lebih kompleks, yaitu relasi. Filsuf Yunani kuno Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, yaitu makhluk yang secara alami hidup dalam komunitas.
Maksud dari gagasan ini bukan hanya bahwa manusia suka berkumpul, tetapi bahwa identitas manusia terbentuk melalui hubungan dengan manusia lain. Bahasa misalnya tidak mungkin muncul tanpa interaksi. Moralitas tidak mungkin ada tanpa kehidupan bersama. Bahkan kesadaran diri manusia seringkali terbentuk dari bagaimana orang lain melihat dan memperlakukannya. Seorang anak belajar tentang dirinya melalui respon orang-orang di sekitarnya. Ia memahami apa yang benar dan salah melalui sistem sosial. Ia menemukan jati dirinya melalui pengakuan dari lingkungannya. Dengan kata lain, manusia tidak sepenuhnya menemukan dirinya di dalam kesendirian, tetapi di dalam hubungan dengan sesama manusia. Karena itu kemanusiaan pada hakikatnya bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita. Namun, ada satu dimensi lain yang membuat manusia semakin unik dibanding makhluk lain, yaitu pencarian makna. Manusia tidak puas hanya dengan bertahan hidup. Ia ingin memahami mengapa ia hidup. Dalam psikologi, pemikir seperti Viktor Frankl menjelaskan bahwa dorongan terdalam manusia bukan sekedar mencari kesenangan atau menghindari penderitaan. Manusia terdorong oleh sesuatu yang lebih dalam, yaitu keinginan untuk menemukan makna dalam hidupnya. Ini menjelaskan mengapa manusia mampu bertahan, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Selama seseorang masih merasa bahwa hidupnya memiliki arti, ia seringkali mampu menghadapi penderitaan yang tampaknya tidak tertahankan. Manusia mampu mengubah penderitaan menjadi pelajaran, kehilangan menjadi refleksi, dan kegagalan menjadi langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Kemampuan memberi makna pada pengalaman hidup ini adalah salah satu inti dari kemanusiaan. Namun, disinilah muncul sebuah ironi yang menarik. Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran, relasi, dan pencarian makna. Ia memiliki potensi untuk memahami penderitaan orang lain, merasakan empati, dan membangun kehidupan bersama yang penuh nilai. Tetapi pada saat yang sama, manusia juga memiliki kemampuan untuk melakukan kebalikan dari itu semua. Sejarah manusia penuh dengan kisah tentang kasih sayang, solidaritas, dan pengorbanan. Namun sejarah yang sama juga dipenuhi dengan perang, penindasan, dan kekejaman. Makhluk yang mampu memahami nilai kemanusiaan justru seringkali menjadi makhluk yang melanggar nilai tersebut. Disinilah hakikat manusia menjadi sesuatu yang tidak sederhana. Kemanusiaan bukan hanya potensi yang otomatis muncul dari dalam diri manusia. Ia adalah kemungkinan yang harus terus dijaga, dipelihara, dan dipilih. Manusia memiliki kemampuan untuk menjadi manusia yang penuh empati, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk kehilangan kemanusiaannya. Karena itu, kemanusiaan bukan hanya tentang apa yang manusia miliki sejak lahir, tetapi juga tentang apa yang manusia pilih untuk menjadi. Setiap manusia hidup di antara dua kemungkinan. Kemungkinan untuk menjadi makhluk yang memahami sesamanya, atau kemungkinan untuk mengabaikan keberadaan orang lain. Kemungkinan untuk membangun dunia yang lebih manusiawi, atau kemungkinan untuk menciptakan dunia yang kehilangan kemanusiaannya. Di titik inilah pertanyaan tentang hakikat manusia berubah menjadi pertanyaan yang lebih reflektif. Apakah menjadi manusia hanya tentang dilahirkan sebagai manusia, atau tentang bagaimana kita memilih untuk hidup sebagai manusia? Paradoks ini berangkat dari sebuah kenyataan yang sulit disangkal. Manusia adalah makhluk yang mampu memahami nilai kemanusiaan, tetapi pada saat yang sama, manusia juga merupakan makhluk yang paling sering melanggar nilai tersebut. Jika kita kembali pada pembahasan sebelumnya, manusia memiliki beberapa kemampuan yang sangat unik. Manusia memiliki kesadaran diri, kemampuan untuk merefleksikan hidupnya, kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain, serta kemampuan untuk mencari makna dalam pengalaman hidupnya. Semua kemampuan ini seharusnya menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mampu membangun kehidupan yang penuh empati dan keadilan. Namun, sejarah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sepanjang perjalanan peradaban manusia,
Manusia bukan hanya membangun seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Manusia juga membangun perang, penindasan, dan sistem yang seringkali merendahkan martabat manusia lain. Peradaban yang sama, yang menciptakan gagasan tentang hak asasi manusia, juga pernah menciptakan perbudakan, kolonialisme, dan berbagai bentuk kekerasan yang terorganisir. Inilah yang membuat hakikat kemanusiaan menjadi sesuatu yang paradoksal. Makhluk yang paling memahami konsep kemanusiaan justru sering menjadi makhluk yang paling mampu menghilangkan kemanusiaan dari orang lain. Dalam filsafat, kondisi ini sering dibahas sebagai proses dehumanisasi, yaitu proses ketika manusia tidak lagi melihat manusia lain sebagai manusia yang memiliki martabat yang sama. Ketika dehumanisasi terjadi, manusia lain tidak lagi dipandang sebagai sesama yang memiliki perasaan, harapan, dan kehidupan batin. Mereka dipandang sebagai objek, alat, atau bahkan ancaman yang harus disingkirkan. Proses ini seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan melalui berbagai mekanisme psikologis dan sosial. Dalam psikologi, salah satu penjelasan yang menarik datang dari gagasan tentang banalitas kejahatan yang dikemukakan oleh Hannah Arendt. Ia mengamati bahwa banyak tindakan kekejaman dalam sejarah tidak selalu dilakukan oleh individu yang secara pribadi sangat kejam. Seringkali tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tampak biasa, yang hanya mengikuti sistem, aturan, atau perintah yang ada di sekitar mereka. Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa saja melakukan tindakan yang merugikan manusia lain tanpa benar-benar merasa bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Sistem sosial, ideologi, atau tekanan kelompok dapat membuat seseorang berhenti melihat individu lain sebagai manusia yang utuh. Inilah salah satu sisi gelap dari kemanusiaan. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia ternyata tidak selalu membuat manusia bertindak secara manusiawi. Kesadaran bisa saja tertutup oleh kepentingan, ketakutan, atau bahkan oleh keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang benar. Paradoks ini juga menunjukkan bahwa kemanusiaan bukanlah sesuatu yang otomatis muncul hanya karena seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kemanusiaan adalah sesuatu yang harus dipelihara dalam kesadaran dan pilihan moral. Seseorang bisa saja memiliki semua kemampuan secara teoritis, membuatnya manusiawi, kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, dan kemampuan memahami orang lain, tetapi tidak memiliki untuk tidak menggunakan kemampuan tersebut ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Pada titik ini, kita mulai melihat bahwa hakikat kemanusiaan tidak hanya berada pada potensi yang dimiliki manusia, tetapi juga pada ketegangan antara potensi itu dan pilihan yang dibuat oleh manusia. Manusia hidup di antara dua kemungkinan yang selalu terbuka. Di satu sisi, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan empati yang mendalam. Ia mampu menolong orang lain yang bahkan tidak ia kenal. Ia mampu berkorban demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Banyak kisah dalam sejarah menunjukkan bagaimana manusia mampu menunjukkan keberanian moral yang luar biasa demi melindungi sesama manusia. Namun, di sisi lain, manusia juga memiliki kemampuan untuk menutup empatinya. Ia bisa membenarkan kekerasan atas nama ideologi, agama, bangsa, atau bahkan atas nama kemajuan. Ketika manusia mulai membagi dunia menjadi kita dan mereka, ketika manusia mulai melihat kelompok lain sebagai sesuatu yang lebih rendah, lebih berbahaya, atau tidak sepenuhnya manusia, maka proses dehumanisasi mulai bekerja. Disinilah paradok kemanusiaan menjadi sangat jelas. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu menciptakan konsep tentang kemanusiaan universal, tetapi manusia juga satu-satunya makhluk yang mampu menciptakan sistem yang secara sistematis merampas kemanusiaan orang lain. Ironisnya, banyak tindakan yang tidak manusiawi dalam sejarah justru dilakukan dengan klaim
bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kebaikan yang lebih besar. Seseorang bisa saja merasa bahwa ia sedang membela bangsanya. Seseorang bisa saja merasa bahwa ia sedang mempertahankan keyakinannya. Seseorang bisa saja merasa bahwa ia sedang memperjuangkan keadilan. Namun, dalam proses ini, ia bisa saja kehilangan kemampuan untuk melihat manusia lain sebagai manusia. Paradoks ini menunjukkan bahwa hakikat manusia bukanlah sesuatu yang sepenuhnya stabil. Kemanusiaan adalah sesuatu yang rapuh. Ia bisa muncul dalam bentuk empati yang mendalam, tetapi ia juga bisa menghilangkan ketika manusia terjebak dalam ketakutan, kebencian, atau kepentingan kelompok. Karena itu, memahami hakikat kemanusiaan bukan hanya tentang memahami potensi yang dimiliki manusia. Memahami kemanusiaan juga berarti memahami kerentanan manusia untuk kehilangan kemanusiaannya sendiri. Disinilah refleksi tentang manusia menjadi sangat penting. Setiap zaman, setiap masyarakat, dan setiap individu selalu berada di dalam pertanyaan yang sama. Apakah kita benar-benar melihat manusia lain sebagai manusia? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya ia adalah salah satu pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Karena pada akhirnya, kemanusiaan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan tentang manusia, tetapi oleh bagaimana kita memperlakukan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin disinilah inti dari paradok tersebut. Manusia adalah makhluk yang mampu memahami kemanusiaan secara mendalam, tetapi tetap harus terus belajar untuk benar-benar menjadi hidup secara manusiawi. Terima kasih. Silakan kita diskusikan secara sehat di bawah kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.